pernikahan. Yes, five, and here would like to talk about our family. It's about family law and Nikita Mirzani and Saja Putra Chandra. But before that, we would like to introduce ourselves. My name is Dina Awaswel Green with my NPN 01012496. My name is 0101. My name is Maya Pareti, with the demo of 2024. My name is Aldan. My NPN 01011 and it's 24. Our topic, we already interviewed the first person is Mr. Abdul Aziz Eka Empat as the judges in Lampung, and secondly Raymond Utahaya as the law student in Papua University in 5th semester. Dalam strategi dan potensi topik kami dan learning, kita mempelajari teknik proses dan proses dan formal pada yang pada ini kita mempelajari mereka yang macam saya juga di tahun 2013 and report in 2016. There, some name masyarakat kalian adalah memahami cara berpikir. Akhir ini aku report dia bertemu dengan Nikita Mirzani dan saya memperhatikan ini. Saya terus menerima preventing ini committing the result in 2018 Nikita was named suspect the result of case report daripada tentang allegations of harassment and fornication of a minor. Nikita report pada following for alleged abuse of a minor and psychological action. The case attracts the public and make it extensive and not easy to classify because she was not able to develop from the problematic voice. Anak dan potensi sangat Nikita Mirzani kan diliputan tapi tak perempuan dan liputan banyaknya anak pasangannya. Yang sama perempuan dengan banyak sebab Nikita Mirzani menikah dengan Sajoka pada tahun 2013 kemudian bercerai pada tahun 2015. Mereka memiliki suami putra bernama Akta Lazara Bawati. Yang kedua, satu hal keluarga setelah bercerai terjadi pertemuan antara Nikita dan saya mengenai anak Saja dengan kita mengalami hubungan dengan anak mereka. Pada tahun 2018, kita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus anak yang dilakukan oleh saya sebab. Yang ketiga, dan hasil aborsinya berhubungan anak di bawah umur. Kita melakukan pada polisi karena yang dulu melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan melakukan melakukan aborsi. Ini naik pada publik dan media. Dan itu semua tidak terjadi karena dampak dari kasus anak yang terjadi. Karena ia ingin melindungi anak-anaknya dari laki-laki yang bermasalah. As the judge decision in the case of custody in the child custody case of Arangkat Aksa, that when Nikita Mirzani fair or should will be considered. Apakah putusan hakim yang terkait dalam kasus itu dapat dilihat amanah ke dalam akta yang tidak tertangani dari pasal atau itu harus pertimbangan kembali kan? Jadi itu sudah dari Possibly by the victims of the child, especially when they are a minor. The law used for the decision is A. Article 105, which and parents and obligation of their decision in the legal form. In the event of divorce, the mother gets the right
and the second of the student has been somewhat very okay, unless there are reasons that were very the particular part pattern is using of long number one, like 1000, 94, which emphasize that transaction is not itu jadi tuntutan hakim terkait anak saksi lain dan keterangan itu dapat terjadi dinilai tidak sesuai dengan hukum yang ini sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadilan pada umumnya mengutamakan kepentingan anak sebaik bagi anak, sama jika anak tersebut di bawah umur, di mana dan menggunakan dalil tersebut tetapi itu dia yang apa stigma yang tersembunyi dengan pada selanjutnya menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya dalam hal terjadi perceraian dan hal perceraian ibu yang tetap memelihara anak yang belum berumur 12 tahun kecuali ada alasan yang melarangnya. Yang C pasal 145 dengan nomor 1 dari video dengan pengurusan keadaan dia menerangkan bahwa anak-anak juga akan dan terbaik bagi anak. Artinya, pasal mengatur kewajiban orang tua terhadap perceraian tentang pemeliharaan dan pendidikan anak. Nomor 2, pasal 65 umur 12 tahun adalah masih hak ibunya. Dan nomor 3, di mana hakim akan menilai di antara kedua orang tua yang dapat memberikan lingkungan yang terbaik lingkungan terbaik bagi perkembangan anak maupun secara fisik, mental, dan kesehatan. Alright, I will continue the material about the comparison the child custody in Indonesia and the other countries. Both of our narasumber state that, like in Mr. Abdul Aziz SHM Khan and Raymond Putakarya, have a similar opinion. The first, in Western countries like in USA and in Sweden, both of them is so flexible about the joint custody. But they are emphasized on equal roles between father and mother. Jadi dari dua narasumber ini antara Bapak SHM Khan dan juga Raymond Putakarya mengatakan hal yang sama bahwasannya di negara barat, yaitu di Western country, seperti di Amerika dan juga di Sweden, mereka itu lebih fleksibel dalam menangani hak asuh anak karena mereka lebih menekankan kepada kesamaan peran dari ayah dan ibunya. And secondly, based on the Sharia Islamic country like in Malaysia and Saudi Arabia, both of them is so more traditional than Western country because they are based on the parental gender. Jadi kalau misalkan di negara Islam seperti Saudi Arabia dan juga Malaysia, mereka itu jauh lebih tradisional dan juga berdasarkan jenis kelamin. It's almost same like in our country in Indonesia, because in our country in Indonesia, if the children under 12 years old,
during custody will be required for the mother that the father must provide the maintenance. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri, ketika anak usianya di bawah 12 tahun, maka hak asuh anak itu akan diwajibkan kepada ibunya, tapi dengan catatan bahwasannya seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anak dan juga kepada ibunya ketika mereka sudah bercerai. It's me, okay? I will explain by solving the case of between Nikita Mirzani and Saya Putra. Enforcement of legal degrees, child custody is based on court decision because if the court has ruled that Sania and Ahalawich has custody of their children, then the first step should be to ensure that this decision is actually implemented. Family mediation and counseling, this includes a professional mediator who is neutral and can help both parties reach a better agreement regarding access to the child. This is important to reduce the conflict that can affect the child and the trauma of reconnecting for the parents. So that's why we have to find a professional mediator to create an environment that the child grow and development, even though their parent has separated. Jadi ini terjemahnya penegakan hukum putusan asuh anak berdasarkan keputusan pengadilan. Karena jika pengadilan telah memutuskan bahwa Sania dan Ahalawich memiliki hak asuh atas anak-anak mereka, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa keputusan ini benar-benar dilaksanakan. Mediasi dan konseling keluarga dalam ini melibatkan mediator profesional yang bersifat netral dan dapat membantu keduanya mencapai kesepakatan yang lebih baik terkait akses terhadap anak. Hal ini penting untuk mengurangi konflik yang dapat berdampak pada anak dan trauma berkepanjangan untuk menjalin hubungan kembali bagi orang tua. Jadi, okay, that's all from me. Next will be explained by my friend. I miss you, Miss. Or custody by the judges and the parents must be thinking about the hard feeling from the children. Jadi kalau misalkan dalam keputusan sidang perceraian dan juga sidang hak asuh anak, baik dari hakim maupun dari kedua orang tuanya sendiri itu harus memikirkan dampak dan juga solusi bagi si anak tersebut. And that's all from us. If you have a question, please raise your hand. Why does Article 105 of the Constitution of Islamic Law state that a mother has the right to care for her child under the age of 12 years old? Jadi mengapa pada pasal 105 ini pada Konstitusi Islam ini menyatakan bahwa seorang ibu berhak mengasuh anaknya berusia di bawah 12 tahun? It's because the children in the age of 12, his mother and their parents, and they need affection and direction from the mother. So, especially in terms of development and psychological component from psychological and emotional development. Mothers also have an important role in shaping early life of child development. And last, in Indonesia law and Islamic law, mothers are also more active and who is more capable of meeting basic needs of the child, such as providing attention, early education, and good development. Oke, I will explain in bahasa. Jadi seperti yang sudah saudara Rehan katakan bahwasanya ketika
ketika anak berusia 12 tahun atau di bawah 12 tahun itu mereka masih membutuhkan yang namanya kasih sayang dari ibunya. Sehingga dalam persidangan ketika hakim memutuskan, dan anak tersebut masih usia 12 tahun atau di bawah 12 tahun itu, maka hak asuh anaknya akan diberikan kepada ibunya ketika mereka sudah bercerai. Karena anak-anak yang masih berusia 12 tahun atau di bawahnya itu masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, misalnya dari ibunya. Tapi selepas dari itu, di pihak ayah itu juga harus berkewajiban untuk menafkahi anaknya bahkan ketika mereka sudah bercerai seperti itu. Next. My name is Davina Zahra. My question is why is then in some Western countries child custody is more flexible and easier than in countries like Indonesia? Mengapa di beberapa negara barat hak asuh anak lebih fleksibel dan lebih mudah daripada negara-negara seperti Indonesia? Because in Western countries, they are using common law because they belong in legal system. Yes, which tend to be flexible in handling legal cases such as child custody. The court too generally prioritize the best interest of the child by considering the ability of both parents equally. And last, what's the matter is that there is no absolute priority based on gender. Kalau SPG Indonesia, jadi seperti yang sudah saudara katakan, kalau sistem hukum di negara barat itu mereka jauh lebih fleksibel karena There is no absolute gender. ya karena tidak ada hak gender yang mengatur mengenai hal itu dan juga mereka